Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Peran Penyuluh Pertanian dalam Pengembangan Kelompok Tani di Desa Sidomukti, Kecamatan Morakaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Penyuluhan pertanian merupakan kegiatan non formal bagi petani yang meliputi kegiatan dalam ahli pengetahuan dan keterampilan dari penyuluh kepada petani dan keluarganya yang berlangsung melalui proses belajar mengajar. Penyuluh pertanian harus ahli pertanian yang berkompeten. Di samping bisa membimbing petani, penyuluh juga memberikan motivasi, memberikan informasi, dan meningkatkan kesadaran petani sehingga dapat mendorong minat belajar dalam menghadapi permasalahan yang ada di lapangan. Desa Sidomukti, Kecamatan Morakaman, Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan daerah yang memanfaatkan lahan pertanian yang didominasi oleh tanaman pangan, khususnya komoditas padi sawah. Di sana, keberadaan kelompok tani di Desa Sidomukti tidak lepas dari peran PPL yang berada di bawah pengawasan BPP di kawasan Kecamatan Morakaman. Pengembangan kelompok tani khususnya di Desa Sidomukti belum berjalan dengan baik dilihat dari aspek pengetahuan tentang budidaya padi modern, kurangnya informasi mengenai pertanian, dan cara mengatasi masalah hama yang ada di lapangan. Ya, ini rumusan masalah bagaimana peran penyuluh pertanian dalam pengembangan kelompok tani di Desa Sidomukti, Kecamatan Morakaman. Bagaimana tingkat pengembangan kelompok tani dalam pengembangan kelompok tani di Desa Sidomukti, Kecamatan Morakaman. 3. Apakah ada hubungan antara peran penyuluh terhadap pengembangan kelompok tani di Desa Sidomukti, Kecamatan Morakaman? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan penyuluh pertanian dalam pengembangan kelompok tani di Desa Sidomukti, Kecamatan Morakaman. 2. Untuk mengetahui tingkat pengembangan kelompok tani di Desa Sidomukti, Kecamatan Morakaman. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan antara penyuluh terhadap pengembangan kelompok tani di Desa Sidomukti, Kecamatan Morakaman. Adapun manfaat penelitian bagi peneliti, penelitian ini merupakan salah satu sarana untuk memperoleh gelar sarjana pertanian Universitas Mula Warman dan sebagai bahan informasi tentang analisis peran penyuluh pertanian dalam pengembangan kelompok tani padi sawah di Desa Sidomukti. 2. Bagi pemerintah dan instansi terkait sebagai bahan masukan dan dalam merencanakan pembangunan pertanian yang lebih bijaksana. 3. Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk penelitian yang serupa di kemudian hari. Metode penelitian ini, waktu dan tempat yaitu di waktu Desember 2019 hingga Januari 2020. Di Desa Sidomukti, Kecamatan Morakaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode pengumpulan data yang dipakai itu dengan metode primer dan sekunder. Metode pengumpulan sampel menggunakan metode proportional starved random sampling. Variabel dan pengukurannya. Peran penyuluh sebagai pembimbing yaitu berperan sebagai penuntun dan memberikan arahan kepada kelompok tani. Sebagai pengevaluasi dan pemantau yaitu penyuluh mengadakan kunjungan sehingga menumbuhkan pemahaman terhadap kesulitan atau permasalahan petani yang ada di lapangan. Sedangkan penyuluh sebagai teknisi yaitu melakukan praktek langsung dalam melakukan pengolahan usaha tani. Sedangkan peran penyuluh sebagai konsultan yaitu menjalin hubungan dan mentransfer hasil-hasil penelitian serta membantu petani dalam menyelesaikan masalah yang ada di lapangan. Sedangkan penyuluh pertanian di lapangan yaitu penyuluhan umum pada tingkat setempat yang membawahi beberapa desa dan bertanggung jawab untuk melakukan kontak langsung dengan petani. Di tingkat perkembangan usaha tani yaitu
Perkembangan kelompok tani dapat dilihat dari variabel berikut. Pembagian tugas, yaitu adanya kegiatan yang teratur dilakukan oleh kelompok tani untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja kelompok, serta pembagian tugas agar mempunyai tanggung jawab dan dalam kelompok. Sedangkan dalam fasilitas yang memadai, yaitu pemberian fasilitas dalam program penyuluh pertanian agar lebih memudahkan proses komunikasi serta pemberian fasilitas atau bantuan alat-alat pertanian untuk mengembangkan usaha kelompok tani yang ada di Desa Sidomukti. Dalam variabel pengalaman bertani, yaitu selain berkumpul sesama anggota tani, wadah ini juga digunakan untuk saling bertukar pengalaman dan informasi tentang teknologi baru dalam bidang pertanian. Sedangkan variabel dalam norma kelompok, yaitu pedoman-pedoman yang mengatur tingkah laku dan dalam kelompok, yang dimana melanggar norma-norma yang ada maka akan diberikan sanksi yang telah disepakati bersama. Dalam variabel prestasi kelompok, prestasi kelompok yaitu suatu penghargaan yang diberikan kepada anggota atas kinerja yang tinggi dan keunggulan demi perkembangan kelompoknya. Metode analisis data. Metode ini menggunakan perhitungan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengatur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dilihat dari indikator peran penyuluh pertanian, ada 4, yaitu sebagai pembimbing, pengevaluasi dan pemantau, sebagai teknisi, konsultan. Dapat dilihat dari tabel ini, skor minimum dari pembimbing 6, pengevaluasi 5, teknisi 3, konsultan 5, dan diperoleh yaitu 18 skor minimumnya. Dan skor maksimum dari pembimbing 18, pengevaluasi 15, teknisi 9, dan konsultan 12, diperoleh total 54. Untuk mencari interval kelas, menggunakan rumus sebagai berikut. Interval kelas 18,00 sampai 30,00 dinyatakan tingkat peran penyuluh kurang berperan. Sedangkan 30,01 sampai 42,00 dikatakan berperan. Dan 42,01 sampai 54,00 dikatakan sangat berperan. Indikator perkembangan kelompok tani ada 5 indikator: kegiatan rutin dan pembagian tugas, fasilitas memadai, pengalaman bertani, norma kelompok, prestasi kelompok. Skor minimumnya dapat dilihat dari tabel, yaitu 4, 3, 3, 4, 5, dan diperoleh jumlahnya 19 skor minimum. Dan skor maksimum 12, 9, 9, 12, 15, dan diperoleh jumlah 57. Kategori peran penyuluh dalam pengembangan kelompok tani, yaitu di interval kelasnya dari 19,00 sampai 31,06. Tingkat perkembangan kelompok tani yang dikatakan kurang berkembang. Dan 31,07 sampai 44,03 dikatakan berkembang. Dan 44,04 sampai 57,00 dikatakan sangat berkembang. Di sini, dan untuk mengetahui hubungan antar peran penyuluh pertanian dalam pengembangan kelompok tani dapat digunakan rumus Chi-square dengan rumus sebagai berikut. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian yaitu sejarah Desa Sidomukti. Desa Sidomukti merupakan daerah transmigrasi pada tahun 1982, tepatnya pada bulan September. Di sana mayoritas masyarakatnya transmigrasi berasal dari daerah Seragen, Brebes, Jawa Tengah, dan daerah Ciamis, Jawa Barat. Transmigrasi ini diberi nama Satuan Pemukiman atau sering disebut SP. Dan ada juga yang menyebutnya Sebulu 3 karena masih masuk dalam wilayah transmigrasi daerah Sebulu. Kondisi umum daerah Sidomukti
dilihat dari keadaan administrasi desanya, Desa Sidomukti merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Merakaman. Jarak Desa Sidomukti menuju kantor kecamatan kurang lebih 45 km dan jarak Desa Sidomukti menuju kabupaten kurang lebih 65 km. Dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 1-2 jam dengan menggunakan kendaraan bermotor. Keadaan sosial ekonomi penduduk. Dilihat dari jumlah penduduk, karakteristik jumlah penduduk di Desa Sidomukti dapat dilihat dari jenis kelamin laki-laki jumlahnya 1476, sedangkan perempuan 1393. Dari tingkat pendidikan ada 7 kategori, yaitu tidak sekolah, tidak tamat SD, tamat SD, tidak tamat SMP, tamat SMA, D1, S1. Dapat dilihat dari tabel sebagai berikut. Dari mata pencarian, mayoritas penduduk Desa Sidomukti yaitu bermata pencarian petani dengan jumlah 856 dan diikuti dengan buruh dengan jumlah 130 orang dan sopir 120 orang, PNS 20, karyawan swasta 43, guru swasta 25, pengrajin 7, montir 15, pedagang 25, tukang batu 28, tukang kayu 20, penjahit 7. Dari karakteristik responden, klasifikasi petani berdasarkan umur di Desa Sidomukti Kecamatan Merakaman. Mayoritas kelompok umurnya di sana 15-65 tahun. Dan berdasarkan tingkat pendidikan responden, di sana mayoritas hanya sampai sekolah SD saja, lalu diikuti sekolah SMP, lalu tidak sekolah. Peran penyuluh pertanian. Peran penyuluh pertanian diharuskan membuat perencanaan tentang beberapa hal yang dapat membantu petani dalam mengembangkan pendapat, mengambil keputusan yang efektif, serta dapat mengembangkan kelompok tani agar mampu meningkatkan produktivitas kelompok tani. Penyuluh pertanian juga dilihat dari rata-rata tingkat peran penyuluh pertanian. Dilihat dari indikator sebagai pembimbing, pengevaluasi, teknisi, konsultan. Maka diperoleh rata-rata sebagai berikut. Peran penyuluh sebagai pembimbing, di mana penyuluh menggambarkan kerjasama antara penyuluh dengan petani, di mana penyuluh mampu menyampaikan informasi mengenai budidaya tanam padi dengan baik serta membantu petani dalam menggunakan sarana produksi dan peralatan yang sesuai. Peran penyuluh pertanian sebagai pemantau dan pengevaluasi, di mana penyuluh yang ada di Desa Sidomukti mampu menghidupkan kembali kelompok-kelompok tani yang sempat vakum menjadi aktif lagi. Penyuluh juga melakukan evaluasi mengenai masalah yang ada atau kendala yang dihadapi oleh kelompok tani. Responden menyatakan bahwa peran penyuluh dalam kategori berperan dengan jumlah 21 responden yang menjawab. Lalu diikuti kategori sangat berperan dengan responden menjawab 20. Peran penyuluh sebagai teknisi, di mana tanggapan responden mengenai penyuluh yang ada di Desa Sidomukti dari tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki sebagian besar menyatakan kurang berperan dengan jumlah responden menjawab 21 kurang berperan, lalu 17 menyatakan berperan dan 3 menyatakan sangat berperan. Peran penyuluh yang ada di Desa Sidomukti dikatakan kurang berperan karena penyuluh hanya memberikan demonstrasinya itu kurang atau banyak materi yang diberikan kepada kelompok tani.
peran penyuluh sebagai konsultan, yaitu penyuluh yang ada di Desa Sidomukti selalu mengadakan diskusi 1-2 kali dalam kurun waktu sebulan. Akan tetapi penyuluh juga mempersilahkan petani atau kelompok tani jika ingin menemui penyuluh di luar diskusi atau pertemuan. Penyuluh juga senantiasa menerima masukan dari petani, entah kurangnya pengetahuan dari penyuluh sendiri atau masukan-masukan yang lain yang ada di lapangan. Dari peran penyuluh sebagai konsultan diperoleh jawaban atau tanggapan dari responden. 25 responden menyatakan peran penyuluh sebagai konsultan sangat berperan. Lalu diikuti 16 responden menyatakan berperan. Lanjut di pengembangan kelompok tani. Pengembangan kelompok tani yaitu kelompok tani merupakan sekumpulan petani yang membentuk organisasi dengan tujuan yang sama untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada demi meningkatkan produktivitas pertanian. Pengembangan kelompok tani ada 5 indikator, yaitu kegiatan rutin pembagian tugas, fasilitas memadai, pengalaman bertani, norma kelompok tani, prestasi kelompok. Dalam pengembangan kelompok tani, kegiatan rutin dan pembagian tugas yang ada di Desa Sidomukti dikatakan sangat berkembang, yaitu di mana kelompok tani dalam melakukan kegiatan sudah berjalan dengan baik. Dalam pembagian tugas masing-masing, setiap anggota mendapatkan tugas secara adil dan tidak membeda-bedakan anggota. Hubungan antar anggota terjalin dengan baik. Dan dari kegiatan rutin dan pembagian tugas diperoleh jawaban dari responden. 23 responden menjawab sangat berkembang. Lalu 18 responden menyatakan berkembang. Pengembangan kelompok tani dalam fasilitas memadai, di mana fasilitas yang dimiliki oleh kelompok tani di Desa Sidomukti dikatakan kurang berkembang. Dilihat dari fasilitas yang belum lengkap dan kurangnya informasi yang untuk didapat. Pengalaman bertani di Desa Sidomukti dikatakan berkembang. Dari 41 responden menjawab keseluruhan berkembang. Yang dilihat dari lamanya kelompok tani berdiri ternyata mempengaruhi produktivitas kelompok tani, karena dari lamanya bertani diperoleh pengalaman-pengalaman yang akan mempermudah penyuluh dalam memberikan arahan tentang pertanian. Norma kelompok dan aturan kelompok yang ada di Desa Sidomukti dikatakan sangat berkembang. Dilihat dari jawaban responden, 23 responden menjawab sangat berkembang, lalu diikuti 18 responden menyatakan berkembang. Dilihat dari norma dan aturan dalam masing-masing kelompok tani sudah baik, walaupun ada kelompok tani yang belum memiliki norma dan aturan secara tertulis dan hanya lisan. Dan bagi anggota setiap anggota kelompok tani wajib menjaga nama baik kelompok tani selalu mengutamakan dan tidak menjatuhkan nama kelompok tani lainnya. Dan bagi yang melakukan tindakan-tindakan yang di luar norma, maka ada sanksi bagi yang melanggar, yaitu mungkin dikeluarkan dari kelompok dan kurangnya respon dari petani-petani yang ada di sana. Prestasi kelompok yang ada di Desa Sidomukti dikatakan berkembang. Dilihat dari responden, 31 responden menyatakan berkembang, lalu 10 responden menyatakan kurang berkembang. Dilihat dari kelompok tani di Desa Sidomukti sudah ada yang mengikuti perlombaan meski tidak semua kelompok tani mengikuti. Dalam kegiatan perlombaan sangat diperlukan oleh kelompok tani demi menjadi motivasi dalam
kegiatan pertanian itu sendiri. Ya, lanjut di hubungan peran penyuluh pertanian dalam pengembangan kelompok tani. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai sebesar 16,08, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, yang artinya terdapat hubungan peran penyuluh pertanian dalam pengembangan kelompok tani di Desa Sidomukti, Kecamatan Merakaman. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu peran penyuluh pertanian di Desa Sidomukti, Kecamatan Merakaman dalam kategori berperan dengan total skor 1699 dan rata-rata 41,43. Tingkat pengembangan kelompok tani yang ada di Desa Sidomukti dalam kategori berkembang dengan total skor 1655 dan rata-rata 40,36. Hasil perhitungan menunjukkan H0 ditolak dan H1 diterima, maka terdapat hubungan antara peran penyuluh pertanian dengan pengembangan kelompok tani di Desa Sidomukti, Kecamatan Merakaman. Ini di sini ada dokumentasi gambar 1, yaitu wawancara terhadap kelompok tani yang ada di sana. Gambar 2 yaitu kegiatan kelompok tani yang di sini itu yaitu sedang melakukan pemanenan menggunakan alat yang ada. Yang ketiga ini fasilitas yang dipunyai oleh kelompok tani atau yang diberikan oleh pemerintah, bantuan-bantuan yang ada. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.